Oke guys, kembali dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Senin ya. Hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022. Ya, hari ini kembali saya bertemu kembali kita teman-teman semuanya di hari Senin, memulai hari di minggu. Sepanjang minggu ini kita mulai dengan semangat yang baru untuk kita semua, khususnya para pencari nafkah. Ya, cari nafkah, kaum suami, bapak-bapak, tulang punggung keluarga, apapun jenis pekerjaan kita, supaya pagi hari ini menjadi berkat buat keluarga kita. Amin. Kita terlindungi, terhindar dari segala mara bahaya. Amin, amin, amin. Ya, hari ini merupakan hari vlog kelima ya. Vlog kelima saya masih di tema yang sama. Saya tetap mengatakan judul saya adalah vlog sederhana pakai HP. Moto vlog sederhana pakai HP. Itulah isi-isi konten dari channel Sudung Sitorus Channel ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat beberapa video yang baru sih teman-teman ya, baru paling 4 ya, 4 konten terkhusus untuk perihal motovlog sederhana pakai HP ya teman-teman ya. Adapun ya paling konten-konten kayak unboxing beberapa produk, beberapa alat yang kebetulan saya beli di marketplace online ya. Terus saya lakukan unboxing dan ya itulah. Itu merupakan video kayak percobaan doang ya. Oke teman-teman ya. Hari ini vlog kelima saya. Vlog kelima motovlog saya, konten saya di Sudung Sitorus Channel. Kembali saya minta dukungan support dan dukungan ke channel Sudung Sitorus teman-teman ya. Tetap dukung, subscribe, like dan komen. Dan tak lupa juga share ya ke media sosial teman-teman yang lain ya, supaya bisa berbagi dan kita saling mendukung sehingga channel itu saya bisa berkembang ya teman-teman ya. Ya, di channel di konten motovlog kelima saya hari ini, hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022. Saya mau share dan mau sebenarnya bereksperimen ya, sedang bereksperimen menggunakan karena kata-kata motovlog saya adalah motovlog sederhana menggunakan HP. Tetap saya judulnya itu nge-recordnya tetap pakai HP ya teman-teman ya, karena ya keterbatasan biaya. Untuk saat ini saya belum mampu untuk membeli kayak kamera action ya, kamera GoPro gitu-gituan ya. Nah, jadi karena judulnya adalah sederhana, motovlog sederhana menggunakan HP ya. Hari ini saya kebetulan juga ya teman-teman, saya sebenarnya ada dua handphone jadul, Oppo F1s ya, yang 4/64 ya, 4/64. Ini HP-nya kalau tidak salah ada tahun berapa ya, 2015 atau 2016 gitu ya teman-teman ya. Kayak gitulah teman-teman, nanti saya lampirkan ya screenshot fotonya, HP-nya, spesifikasinya seperti apa gitu lah. Pada zamannya HP Oppo ini ya, di zamannya maksudnya pas dia launching itu ya, memang HP-nya terkenal ini. Jadi ceritanya dulu
saya belum mampu juga sih itu ya. Dulu saya belum mampu beli di HP ya, Oppo F1s ini waktu dia pertama kali launching ya. Ya memang mahal sih dulu ya, di dulunya gitu. Itu ada F merah itu hampir nyenggol mobil putih belakang. Aduh, ada hati-hati. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya, kembali saya ingatkan supaya tetap berhati-hati dalam berkendaraan ya. Gak usah buru-buru deh gitu loh. Ya, kalaupun Anda sudah terlambat ya kan. Logikanya kalau jalan santai pun Anda sebenarnya sampai juga gitu loh. Ya kan? Mentang-mentang terlambat terus alasannya terus buru-buru gitu. Yang ianya resiko kecelakaannya pasti ada gitu teman-teman. Ya kan? Mendingan pasti aja gitu berkendaraan ya teman-teman ya. Karena ya oke lah terlambat ya, overall ya salah kita kenapa kita terlambat ya teman-teman ya. Jangan maksakan terus mentang-mentang terlambat terus ngegas pol gitu. Ya kan? Siapa di sini yang istilahnya akhirnya terlambat terus ngegas pol semuanya aman-amannya? Belum tentu ya teman. Saya juga ada pengalaman kok gitu. Saya rider juga, saya berkendaraan motor juga. Intinya kalau udah terlambat terus kesannya kayak buru-buru gitu ya teman-teman. Itu udah kayaknya udah ini nih. Udah saya bilang udah berbahaya ya teman-teman ya. Mendingan ya udah tahu sama tahu ya memang udah terlambat ya mau gimana gitu. Yang ya pasti mengendarai motor tuh ya tetap pasti, dengan pasti tidak usah buru-buru. Kalau jalannya lengang ya baru bisa digas ya kan. Kalau jalan sepi jangan kayak gerasa-gerusu gitu ya teman-teman ya. Oke, kepada teman-teman semua, para motovlog, para rider, para semua pengendara motor khususnya, karena saya bilang motor ya, karena motor ini merupakan tingkat berkendaraan yang risiko insiden dan kecelakaan itu paling tinggi ya teman-teman ya. Oke, ya. Ini saya kembali lagi ke topik tentang Oppo F1s. Ya, pada zamannya dulu pas pertama launching saya udah pernah kayak istilahnya teman sih, intinya teman udah punya handphone Oppo F1s, sehingga saya kayaknya kemarin tuh dulu waktu itu launching kayak gregetan gitu ya. Karena di zamannya dulu dia pakai handphone itu kayak cakep banget gitu ya kan. Speknya memang spek mutakhir pada zaman dulu ya. Iya sih, siapa bilang ya, memang semua handphone kalau pada zamannya lagi booming dia lagi launching ya memang yang paling mutakhir ya teman-teman ya. Ya betul kan, ya udah paling mutakhir karena dia launching ya kan, pasti kan. Nah jadi waktu teman saya tuh Pak punya handphone dulu, udah salah handphone saya tuh masih ini ya teman-teman, kalau salah Samsung gitu ya, udah Android sih, Samsung yang ini, Samsung apa sih lupa saya, Samsung yang pertama keluar itu di bawahnya Samsung J2 lagi gitu. Nah lupa saya. Emang itu handphone yang jadul. Nah si teman ini udah pakai Oppo, dia Oppo F1s ini. Nah saya kebetulan dulu dinasnya barengan lama ya jadi ya satu tempat tinggal kayak ngontrak gitu ya. Nah jadi kalau malam so ya memang terus berdamping sama beliau, akhirnya handphonenya tuh sering tak main-mainin gitu lah, intinya tak pakein gitu. Cakep tuh dulu kameranya, wah dulu ini Oppo F1s, dan sampai sekarang saya rasakan ya kameranya memang jernih, dia kalau foto gitu agak cakep gitu jadi ya. Nah terus ya udah, karena kamera sampai saat ini saya rasakan kameranya masih bagus. Nah semalam kan hari Minggu tanggal 21 Agustus saya udah nge-vlog juga tuh. Semalam saya kebetulan ada acara kondangan pernikahan temen ya, teman kantor. Nah kebetulan nih jiwa konten saya bangkit ya kan. Nah udah saya nge-vlog lah ya kan, vlog apa namanya yang keempat ya. Nah kemarin saya ngontennya tuh tetap itu temanya menggunakan kamera ya. Overall ya, video saya tuh 1, 2, dan 3 itu kan ngontennya pakai open kamera ya teman-teman ya, aplikasi open kamera. Nah yang keempat itu pakai Vivo V23e tapi pakai kamera gitu loh, opsi kameranya gitu ya, yang langsung record ya kan. Nah hari Senin ini mau konten kelima saya ya, motovlog vlog kelima saya ya.
Nah, saya coba lagi nih karena kan masih ya saling keterkaitan ya dengan vlog keempat kemarin. Nah, jadi keterkaitannya dalam artian ngonten ngerecordnya tuh pakai langsung dari kamera bawaannya gitu ya kan. Nah, kalau kemarin kan kamera bawaan HP Vivo tuh, Vivo V23e yang 8/128 ya. Nah, sekarang saya coba bereksperimen ya teman-teman ya. Saya pakai HP Oppo, kameranya gimana sih kalau kualitas video untuk tahun 2022 ya teman-teman. Ini handphone benar-benar jadul ya kan, Android jadul. Dan semoga ya hasilnya bagus ya teman-teman ya. Oke. Ya seperti ini yang saya sedang record ini ya. Ini dia handphonenya sedang saya pakai. Oke, jadi intinya hari ini ngonten motovlog sederhana pakai HP, langsung record video menggunakan kamera bawaan HP ya, Oppo F1s yang 4/64 ya, HP jadul ya. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Oke, baik ya. Itu dia beberapa pembukaan dari saya ya, perihal konten kelima saya, vlog kelima saya hari ini, hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022. Oke. Ya. Oke, kembali saya minta dukungannya teman-teman ya, support selalu channel saya, Sudung Sitorus Channel ya teman-teman ya. Sudung Sitorus Channel dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tetap share ya ke teman-teman di media sosial teman-teman yang lain kayak Facebook, Instagram, apalah itu semua. Tolong share ini channel saya supaya kita saling mendukung, saling berbagi. Semoga ada yang tertarik dari setiap isi-isi konten saya, karena memang tema karakter dari channel Sudung Sitorus Channel ini isinya bahas tentang motovlog sederhana pakai HP ya. Jadi nggak butuh biaya yang besar lah itu ya teman-teman gitu. Dan setiap konten yang saya lakukan benar-benar real time ya, real time bereksperimen. Oke, catatan ya teman-teman, real time bereksperimen artinya benar-benar langsung bereksperimen on the spot on the spot ya bahasanya ya. Jadi coba kerjakan dan hasilnya seperti apa gitu, sehingga teman-teman bisa langsung nangkep gitu loh. Oh iya, oke gitu ya. Nah, itu istilahnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi langsung bisa ngerti, karena di situ saya pengen bereksperimen, saya selalu record gitu loh, dan benar-benar real time lah intinya, benar-benar saya on the spot, dan akhirnya saya sendiri pun bisa menganalisa ya. Jadi plus minusnya di mana, kekurangannya apa gitu ya teman-teman ya. Iya, oke teman-teman. Dan kali ini ya saya ulangi ya, adapun perlengkapan untuk motovlog saya ya hari ini ya. Kenapa saya terlalu mengumandangkan itu? Karena supaya teman-teman bisa tercopy gitu, bisa mengerti istilah skema-skemanya ya, tahapan-tahapan yang terjadi gitu. Dia tidak akan pernah sama gitu, karena artinya eksperimen berarti mencari sesuatu yang baik gitu, mencoba lah istilahnya, mencoba salah satu sehingga dapat satu titik handphone. Misalnya sebetulnya saya ada dua nih gitu kan, handphone Vivo V23e, handphone Oppo F1s. Yang kemarin udah saya cobain semua rata-rata Vivo V23e, dan saya coba sekarang ini menjalar ya menjalar ke HP jadul, karena saya terpancing dengan statement saya, kata-kata sederhana ya. Mungkin teman-teman bisa, saya rasa mampu lah ya, mampu. Kalau ditanya bisa nggak beli handphone Oppo ya, bisa dong teman-teman ya kan.
Kalau teman-teman pandai mencari di marketplace ya, yang mungkin ada yang langganan ya, saya katakan langganan ya, jangan apa ngerandom ya, jangan gambler ya. Cari apa, misalnya cari handphone second ya, banyak sih di marketplace, terus cari yang murah gitu kan. Hati-hati ya teman-teman ya. Overall kemarin saya jujur nih beli handphonenya dari tangan ya. Jadi kalau handphone ini saya suka, memang tipikal saya suka yang beli dari tangan, nggak suka yang dari apa, dari counter tuh, nggak suka saya beli handphone second dari situ. Itu dia udah kanibal semua tuh ya teman-teman. Hidup si handphonenya, cuman ya tahu sama tahu lah kan, nggak lama umurnya gitu ya. Nanti ada aja rusak-rusaknya ya. Nah, handphone ini kalau salah dia di tangan saya sendiri ya teman-teman ya. Di tangan saya sendiri dia udah jalan 3-4 tahun ya, 4 tahunan maybe ya teman-teman ya, saya pegang ya. Ini beli secondan nih, saya beli second 3 tahun atau berapa gitu ya, saya pakai. Ini memang ini secondary handphone kedua saya. Overhaul ya rata-rata sih saya pakai memang dominan si Vivo V23e ya. Nah, handphone Oppo ini lebih banyakan memang untuk ya kayak apa ya, musik sih lebih dominan saya pakai jujur. Ini memang saya pakai untuk media seandainya handphone saya tuh yang utama ya, yang handphone utama saya Vivo 23e itu, Vivo V23e itu mati, lowbat gitu kan. Nah, pas lagi ngecas kan enggak boleh dimainin tuh. Saya udah membuat kebiasaan dalam hidup saya ya. Jadi apapun itu namanya handphone lagi ngecas jangan dimain-mainin, supaya menjaga lifetime umur dari baterai handphonenya. Oke teman-teman, sebisa mungkin pada saat itu ngecas jangan dicoba main-main, apalagi main game. Waduh parah itu kan, sambil ngecas main game itu nggak rekomen banget tuh teman-teman. Handphone bisa cepat ngedrop tuh baterainya, ngisi sekaligus dia mengeluarkan, akhirnya dia panas ya kan, akhirnya baterainya bocor ya, itu dia. Nah, emang sih kalau dibandingin ya, karena faktor umur juga ya, dari segi baterai si handphone Oppo dan Vivo ya menangani Vivo lah. Ya HP-nya baru juga ya kan. Nah, kalau si Vivo dia udah ada fitur fast charging ya. Dan itu benar-benar yang dual SIM gitu dia namanya, dual mesin gitu. Benar-benar charge kenceng amat gitu. Kalau nggak salah 44 atau 33 watt ya gitu ya. Ya itulah 44 atau 33 watt dia. Dan dia udah support fast charging, dan tipe charge-nya udah Type C ya, benar-benar kenceng gitu ya. Nah, kalau yang Oppo ini ya masih ya kayak zaman dulu ya, pakai apa, micro USB yang kecil itu ya. Dan ya paling nggak salah saya ada pernah belajar juga sih apa si Oppo ini. Ya dia 2,1 atau 2,4 ampere gitu ya. Bayangin dibandingkan dengan Vivo yang 33 watt ya. Ya, tapi oke lah. Terus baterai si Oppo ini dia saya nilai dah termasuk bocor ya, nggak bisa tahan 1 hari sih. Sedangkan dia misalnya dipakai berselancar ya kan, kayak YouTubean gitu ya, dia kayak setengah hari lah kurang ya. Kalau full YouTubean sorry. Nah, dia kayak setengah hari gitu tuh bertahannya tuh baterainya gitu. Oke teman-teman, ya kayak gitulah teman-teman kondisi handphone jadul saya. Dan beberapa informasi yang saya sampaikan, intinya baterai kalau lagi dicas handphonenya jangan dimain-mainin dah tuh handphone gitu. Dibiarinnya tenang dia ngecas, supaya benar-benar konsentrasi ngecas, dan menjaga juga lifetime dan umur dari baterai tersebut, baterai handphonenya maksudnya. Nah, oke. Nah, itu dia teman-teman. Lalu kalau dibilang HP Oppo ini ya, kemarin saya masih rutin ya untuk ngegame. Dan ngegame saya itu kayak apa, PUBG ya, PUBG dan Free Fire ya. Nah, itu saya gaspol kemarin tuh ya. Ya sering waktu lagi booming-boomingnya kemarin tuh si PUBG kan, dulu kan sempat tenar tuh.
Nah, seiring waktu berjalan udah mulai bosan, akhirnya saya uninstall ya kan. Si Free Fire-nya sih, Free Fire udah mulai saya buang tuh. Terus PUBG salah ada dua kan, PUBG yang versi Lite yang kecil ya, light, dan PUBG yang ini yang besarnya ya. Nah, intinya PUBG tinggal satu dah yang gedenya. Saya simpan di handphone saya masih terinstall ya. Siapa tahu nanti saya tiba-tiba pengen main ya. Ya itulah teman-teman. Artinya handphone ini masih mendukung lah untuk masih bisa dihajar ya kan, untuk handphone kelas-kelas kelas game berat sih hitungannya. Tapi udah nggak kayak Valorant gitu, nggak mungkin lagi dah. Bukan apa istilahnya, bukan kemakanan dia lagi tuh kalau udah Valorant kan. Memang Valorant ini dia banyak efek-efek gitu ya, jadi dia butuh memang VGA-nya bagus, terus dari segi performanya juga minta yang bagus ya kan. Ya jadi Valorant ini kayak memang saya nyadar diri aja, nggak mungkin saya install ya kan. Nah ya udah yang, dan kedua juga Valorant saya belum, memang karena main hari nggak ngerti dan akhirnya nggak suka tuh Valorant ya kan. Saya lebih memang PUBG ini aja yang saya suka nih gamenya, karena masih masuk akal di kepala saya gamenya gitu loh. Oke, itu dia perihal HP Oppo saya, Oppo F1s yang 4/64 ya, HP jadul yang masih saya masih rekomen ya, karena dulu saya belinya benar-benar dari tangan jatuhnya ya teman-teman. Nah, jadi ini kalau tidak salah dari OLX saya beli teman, atau dari Facebook gitu ya, kan ada Facebook ya jual HP second ya, kayak gitulah itu ya. Terus saya kayak COD gitu, bertemu terus cek barangnya dulu. Memang diskusinya udah panjang lebar kan, dari jenisnya, speknya, apa-apa, terus sampai saya tanyain tuh pernah bongkar nggak, masih orisinil nggak, masih segel nggak. Ini jujur katanya masih orisinil ya, masih belum pernah bongkar, masih segelan lah intinya. Dan tapi ada sedikit minus katanya, di bagian belakang tuh ada kayak penyet gitu. Ya benar sih, di bagian belakang casingnya ada kayak penyok, tak kena tertindih apa gitu kan. Mungkin kayak kunci dalam saku celana gitu kan, jadi dia ketekan gitu kan. Nah, kalau penyet dia, jadi logikanya memang casing belakang itu memang dari aluminium dia teman-teman ya, bukan plastikan gitu ya teman-teman ya. Jadi memang sih Oppo F1s ini lumayan, kalau dia mulus tuh ya, dia emang build quality dari materialnya memang cakep dia gitu loh. Nah, itu dia. Terus kedua tadi saya suka memang kameranya tuh memang cakep juga tuh untuk foto ya, keren dia tuh. Nah nge-record nih, nah itu dia, karena kayak cakep akhirnya saya pikir coba nge-record lah ya kali ya, buat konten kali ya. Dengan HP jadul nih ya, HP Oppo S gitu. Nah terus ya udah, saya install, open kamera, ya udah saya record. Nah semalam saya coba ngotak-ngatik ya, karena ya open kamera ini kan sistemnya memang harus kita pelajari ya untuk setelannya, settingannya ya. Artinya nggak ada sih beberapa kayak kamera sendirinya dia nggak ada ini ya, nggak ada fitur kayak stabilizernya itu ya, stabilnya itu nggak ada gitu. Nah sehingga di settingan open kameranya juga akhirnya nggak keluar gitu settingan stabilnya gitu ya kan. Ya mudah-mudahan sih ini pas lagi nge-record sekarang nggak terlalu goyang ya dari segi videonya, mudah-mudahan ya. Oke. Terus dari segi settingan yang lainnya sih masih siap tempur lah, masih oke sih, nggak masalah sih. Dari kualitas videonya, gambarnya masih full HD ya, masih 1080 masih dapat sih dia, masih full HD lah intinya. Terus oh ya, kelemahannya satu lagi perihal RAM penyimpanan ya, memorinya ya. Sedangkan pakai Vivo V23e ya kan, kita pakai open kamera. Nah output dari video rekamannya itu gede ya. Rata-rata saya kalau udah melakukan, saya melakukan perekaman yang agak lama ya teman-teman ya. Ya lama lah, dari rumah ya kan. dari Jakarta Utara digas terus ya kan sampai ke Jakarta Barat. Itu rata-rata kita bilang ya lebih dari 30 menit teman-teman gitu ya kan, nge-record ya kan, dengan kualitas video yang
full HD ya, yang 1080 ya. Jadi kok outputnya itu benar-benar gede gitu teman-teman. Ya kisaran 4 sampai 5 gigaan gitu dia teman-teman. Nah, jadi memang butuh RAM yang gede. Nah, sedangkan di Vivo aja dia wah gitu. Waktu udah siap nge-record tuh langsung gede tuh, langsung ada navigation ngatakan udah mulai banyak, tapi masih bisa tempur sih dia. Memori udah mulai banyak termakan lah katanya gitu loh. Nah, apalagi di HP Oppo ini yang masih 4/64 ya. Ya, tapi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan masih aman saya. Mudah-mudahan masih aman, tidak ada masalah hasil recordnya. Terus outputnya nanti bisa tersave, mudah-mudahan ya. Terus mudah-mudahan juga nggak terpotong nih videonya, takutnya karena dia memorinya rendah akhirnya stop sendiri aja ya kan. Capek-capek ngoceh akhirnya dia stop sendiri ya. Ini kebetulan saya terus persekian menit saya pantengin gitu. Saya perhatikan tuh di layarnya apakah masih dalam posisi nge-record atau udah stop. Nah, itu kan. Ya, sampai di saat ini masih jalan sih recordnya. Ya teman-teman, itu dia. Sekali lagi saya nyampaikan ke teman-teman semua, intinya gunain aja gitu loh, pakai aja yang ada di kitanya gitu loh. Kayak handphone kita aja gitu, nggak usah terlalu berpikir waduh mau beli kamera action kayak GoPro gitu mahal ya gitu. Belum lagi mic flip on ya kan, waduh mahal juga ya kan. Rata-rata emang jutaan sih dia mainnya kena ya dia kan, ya kan. Nah, yang saya punya ini ya alat-alat yang saya pakai ya antara lain satu tadi HP Oppo F1s ya yang jadul yang 4/64. Yang kedua alatnya tetap pakai chest strap ya, chest strap yang di dada, yang nempel di dada. Yang ketiga alatnya adalah mic. Tapi mic ini sini karena saya temanya murah ya, saya pakai mic kabel yang mic itu ya, headset kabel yang murah banget dah intinya. Nanti saya juga lampirkan foto-fotonya ya, kayak Oppo F1s tuh kayak mana gitu kan. Terus chest strap itu kayak mana ya kan. Terus headset tali yang saya modifikasi yang dibalut pakai spons mesin cuci itu kayak mana pula fotonya. Nah, oke teman-teman. Nah, intinya itu dia 3 alat. Terus tetap pakai 3 aplikasi juga pembantunya ya. Yang paling utama tadi saya pakai aplikasi Open Camera. Nah, seperti ini. Yang kedua, saya nggak pakai bote mono ya teman-teman ya. Saya udah dapat jawabannya. Nah, saya nggak pakai bote mono. Langsung saja yang kedua saya pakai aplikasi editing video. Oke, nah editing video yang saya pakai ada 2 juga tuh, yang KineMaster dan CapCut. Nah, CUT, CapCut. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu dia aplikasi saya pakai. Dan 3 alat dan 3 aplikasi ya. Oke teman-teman, ini saya udah hampir setengah perjalanan ya sampai menuju kantor ya. Posisi sekarang ada di jembatan 2 ya, jembatan besi apalah kayak gitulah teman-teman ya. Oke teman-teman. Ya, sekali lagi saya sampaikan tetap dukung channel saya ya teman-teman. Tetap dukung channel Sudung Sitorus Channel dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan jangan lupa juga tetap share ke media sosial teman-teman yang lain supaya channel Sudung Sitorus ini semakin berkembang dan maju lagi, dan kita saling support. Dan harapan saya, intinya saya berharap ada sih yang akhirnya tertarik dan pengen mencoba ya. Karena saya katakan apa yang ada di dalam yang kita punya itu ajalah pakai untuk kita konten motovlog ya. Oke. Ya, konten motovlog yang kelima ini intinya HP-nya tuh HP jadul, HP F1s, Oppo F1s. Nah, jadi teman-teman, oh ya, mungkin teman-teman ada juga ya yang, oh ya bang,
gua pakai juga nih HP jadul merek ini ya. Kali ya, silakan ya teman-teman ya. Saling berbagi di kolom komentar, silakan di komen. Siapa tahu istilahnya ada nih yang bilang, oh ya teman-teman, iya bang, ini saya ada pakai HP ini nih. Nah ini dia kelebihannya murah dan ini RAM tinggi tapi ada stabilisatornya ada, gitu. Siapa tahu ya. Oke teman-teman, silakan dikirim komentarnya teman-teman, supaya kita saling juga bisa berbagi ya. Ternyata HP-HP di luaran sana yang berseliweran yang masih jadul tapi masih gahar lah. Ya kan, itu dia. Tapi saya rasa HP juga kalau mahal gimana ya, tergantung sih di teman-teman. Saya nggak juga bisa ngunci ya, tapi di sekarang ini kayak HP Infinix lah teman-teman ya. Infinix tuh ada tuh yang 4 ya kan, 4 per berapa 64 yang murah ya. Tapi emang sekarang sih banyakan orang udah ngejar ini ya, RAM yang gede ya teman-teman ya. Ada yang RAM 6 GB 6 per 128, ada yang 8 per 128 ya kan. Bahkan ada yang paling, apalagi yang pernah saya tengok tuh HP yang 8 per 256 ya, kayak gituan deh teman-teman, ada tuh. Memang ya kalau bisa dibilang sih HP-HP spek-spek gahar tuh ada ya, kayak HP ROG ya, ya kayak gitu-gituan tuh HP ROG. Memang tuh dia memang didesain, dirancang untuk ngegame. Jadi dari segi prosesor, dari segi RAM, dari segi kamera apalah semua memang dicarikan, memang didesain untuk hal-hal yang paling monster ya, HP monster, baterai juga ya kan. Tapi kita tidak bahas itu. Intinya saya mau mengatakan, artinya tetap saya berkiblat kata-kata tadi ya lah, motovlog sederhana ya pakai HP ya. Jadi berpikirnya tuh kayak intinya manusia tuh nggak semuanya juga yang mampu ya teman-teman ya. Jadi kadang dia ada misalnya HP kayak contoh saya nih iPhone S nih, bisa nggak ya untuk konten, nah gitu. Nah ini nih pembuktiannya gitu loh. Ini saya lakukan pembuktiannya kalau HP jadul itu juga bisa loh untuk konten motovlog ya kan. Yang saya lakukan sekarang ini nih, nah ya kan gitu. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya, para vlogger pemula, para youtuber pemula ya kan, tetap semangat. Semoga dengan adanya konten saya ini, vlog kelima saya ini bisa memberi inspirasi dan akhirnya teman-teman semangat untuk melangkahkan kakinya. Asik. Oke teman-teman ya. Terus kembali saya mengumandangkan saya pribadi, intinya berkaca juga dari experience saya membuat channel di platform YouTube ini. Saya mengatakan adalah YouTube merupakan media ya, platform media sosial, untuk media untuk saling share dan berbagi hal-hal yang positif, yang kayak contoh tadi tuh, yang jangan berkecil hati lah teman-teman yang punya HP jadul lah ya, intinya gitu ya. Jadi ini media untuk saling share dan berbagi hal-hal yang positif, sehingga memberikan efek gitu loh, artinya memberikan efek ke para pendengarnya seluruh Indonesia gitu loh, bahkan mungkin dunia ya. Siapa tahu ada kan yang mencari kan tiba-tiba, karena kan YouTube ini sedunia kan ya kan. Kita bisa juga kok nonton channel YouTube dari luar negeri sana ya. tinggal setting subtitlenya. Kalau pengen ganti ke bahasa Indonesia kita setting ya, kan dia bisa otomatis terjemahan gitu, bisa kan. Mereka tentu bisa juga dong kalau nonton ke, mudah-mudahan sih aminsan saja gitu kan. Seperti luar sana ada HP yang jadul juga kan. Iya. Nah jadi intinya channel YouTube merupakan kayak media, platform media sosial yang tempat kita saling berbagi hal-hal yang positif, sehingga memberikan efek kepada para pendengarnya gitu. Nah kadang ya itu jujur nih, memang saya nggak mungkiri juga teman-teman ya,
Ya, nama juga media sosial ini ya, semua bisa terjadi ya teman-teman ya. Bahkan yang negatif pun ikut ada gitu loh kan. Jadi kita memang harus berpandai-pandai gitu untuk selektif lah, intinya selektif memilih tontonan lah intinya. Dan akhirnya jangan ikut-ikut terbawa lah, jangan ikut terbawa hal-hal yang negatif, dan ambil saja yang positifnya sehingga kita bisa menjadi kayak pedoman lah intinya teman-teman ya, penyemangat kita gitu ya. Oke teman-teman, itu dia, saya selalu memandangkan bahwasanya channel YouTube adalah media sosial untuk kita saling berbagi, share hal-hal yang positif sehingga nanti memberi dampak juga kepada pendengar yang akhirnya semangat untuk melakukan konten. Oke teman ya, terus ada lagi nih tentang YouTube ya. Semoga setuju ya, tapi yang saya dapat aja lah itu teman-teman ya. Yang saya dapat, jangan pusing untuk apa sih konten yang mau dibuat gitu. Jangan pusing ya teman-teman ya, konten apa ya gitu ya. Jangan pusing ya gitu ya. Jangan istilahnya aduh apa ya gitu ya. Jangan ya. Kalau saya baru belajar ya, saya benar-benar belajar, saya pelajarin intinya record aja rutinitas yang kita biasa kerjakan. Nah, asik. Kayak saya kan rutinitas saya kan sebagai pekerja nih ya kan, kantor lah, pengantor ya kan, kantoran. Ya, pergi dari rumah pagi, pulangnya sore ya, kayak gitu lah intinya. Artinya kan itu berkendaraan tuh teman-teman, ya kan? Nah, berkendaraan motor saya kan. Ya udah, akhirnya saya ngambil temanya, karakter dari channel YouTube saya adalah motovlog. Karena saya lebih dominan riding menggunakan motor ya teman-teman ya, gitu. Iya. Jadi karakter. Jadi channel YouTube kita tuh buatlah karakternya sendiri berdasarkan rutinitas kita. Ya banyak sih, kalau kayak ibu-ibu pengen buat tentang masak-masak boleh ya kan, kayak para ojol ya, ojol tetap semangat ya, ojol pengen buat motovlog tentang ojolnya boleh, tutorial ojol apalah ya kan. Para yang yang intel yang kayak teknologi ya, tentang komputer tutorial boleh ya kan. Silakan bentuk karakter dari channelnya masing-masing ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Iya. Terus selain karakter tadi ada lagi nih kayak rajin boleh ya, rajin atau konsisten untuk upload video. Oke teman-teman, karena itu skema algoritma dari YouTube itu tuh yang dibaca tuh, jangan konsisten dia, jangan ya kapal selam kita bilang kan, kadang 1 hari, kadang 5 hari, kadang 1 minggu ya, jangan tetap konsisten aja gitu ya melakukan upload videonya. Oke teman-teman, iya saya udah sampai nih teman-teman di parkiran di kantor ya. Saya ada di Mall Taman Anggrek ya. Oke, itu dia tentang YouTube yang saya tahu ya. Saya juga masih belajar, dan semoga hal-hal yang sederhana ini juga memberi inspirasi ya, asik. Inspirasi kepada teman-teman semua, dan akhirnya bisa ngambil suatu titik pencerahan ya, akhirnya semangat untuk memulai. Oke teman-teman, mulai saja dengan yang kita punya, yang ada. Jangan berpusing-pusing, karena semua kalau kita mulai langkah kaki akan ada hasilnya ya. Jangan lupa juga tetap berdoa, berharap, menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatu, karena kuasa Tuhan lebih besar dari atas segala yang kita, dan doa-doa kita pasti akan didengarkan Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri video hari ini, video vlog kelima saya perihal vlog sederhana menggunakan HP, dan kali ini juga lebih ke HP jadul ya, Oppo A1s. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Tetap dukung channel Sudung Sitor Channel ya, dengan klik subscribe, like, dan komen. Oke, salam sehat dari saya. Terima kasih.